Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur, iya kabarnya lur? Jumpa lagi dengan kita, Podcast Kepo, Kisah Pemuda Ponorogo. Tentunya bersama aku dong, Dewi Sekartaji. Nah, hari ini aku bersama salah satu pemuda Ponorogo yang memiliki banyak banget pengalaman dan prestasi yang akan di-share ke kita semua. Tapi sebelum itu, aku mau terima kasih dulu kepada beberapa pihak yang telah membantu acara ini. Di antaranya adalah Strato Studio Musik, Batik Lanang Wadon, Long Time No Coffee, Dudung Thai Drink, Mushroom ID, Gracia Print and Photography, Baskara Tas, dan Kopi Lain Hati. Nah, pasti teman-teman udah pada penasaran nih, siapa sih pemuda yang bakal aku ajak ngobrol hari ini? Aku menyapa langsung nih. Halo Kang Najib Muhammadi, selamat pagi. Halo Nduk Dewi. Gimana nih Kang, kabarnya Kang? Alhamdulillah baik, sehat, dan bahagia. Wah, bahagia kenapa tuh Kang? Bahagia karena tiap hari masih bisa bekerja, setiap hari masih bisa bertemu sama teman-teman, masih bisa berkarya, dan hari ini masih ketemu lagi sama adik-adik Kakang Sendu nih ya, karena saya yang paling tua di sini. Oh, iya. Nostalgia gitu kan ya? Nostalgia. Kalau sekarang nih Kang, kesibukannya apa nih Kang? Sekarang ini kesibukan masih menjalankan usaha sendiri di bidang jasa desain dan juga sedang merintis platform untuk mempromosikan UMKM lokal. Wow. Seperti itu. Jadi ada 2 itu, dan juga ada satu lagi pekerjaan yang sedang dijalani berkaitan dengan pengelolaan media sosial. Wow, cukup banyak, cukup sibuk ya Kang ya? Yap. Alhamdulillah masih bisa diberi kesibukan yang produktif gitu ya sama Tuhan gitu. Oke, alhamdulillah. Nah, bagi teman-teman nih yang belum tahu siapa sih sebenarnya Kang Naji itu. Nah, Kang Naji itu dulu pernah menjadi mantan ketua Paguyuban Kakang Sendu Kang ya, tahun 2017 sampai 2019. Nah, Kang Naji ini lulus dari sebuah universitas Gajah Mada, di mana beliau mengambil jurusan sastra Perancis ya Kang ya. Wow, dan beliau juga pernah memenangkan beberapa lomba presenter seperti itu, dan juga pernah sampai berlayar ke berbagai negara di Asia ya Kang ya. Wow, menarik banget. Nah, bicara tentang jurusan nih Kang, aku sempat kaget nih Kang. Ternyata sampean itu jurusan sastra Prancis ya Kang ya. Kenapa kaget? Karena dulu aku pengen banget sebenarnya sastra Prancis di salah satu universitas yang ternama di Malang. Tapi ketika temanku bilang, kamu yakin kamu mau ngambil jurusan itu minimal kamu harus bisa bahasa Prancis loh. Itu gimana Kang? Bener nggak sih harus bisa bahasa Prancis gitu? Setahu saya ya sebenarnya untuk semua jurusan sastra dan bahasa asing di Indonesia itu mereka ada matrikulasi, ada penyesuaian di semester 1 dan di semester 2. Jadi saya pun sebenarnya waktu itu mulai dari 0. Oke. Gitu. Jadi ada matrikulasi dulu, penyesuaian ya di semester awal, semester 1 dan 2. Sehingga kita harus ngejar dulu kemampuan bahasa asingnya, baru masuk ke mata kuliah yang agak serius di semester berikutnya. Gitu. Jadi memang waktu itu sudah tahu, tata caranya gitu. Jadi awalnya juga punya pertanyaan yang sama, apakah dia belum pernah belajar bahasa Perancis, bisa nggak ya mas kuliah di sastra Perancis? Oh ternyata bisa karena ada penyesuaian. Wow, berarti sekarang udah bisa lah sedikit bahasa Perancis. Mungkin boleh dicoba Kang? Banyak yang lupa malah. Banyak yang lupa. Mungkin ya yang simpel-simpel aja Kang. Mungkin bisa menyapa teman-teman semua di rumah. Oke, boleh. Bonjour, comment allez-vous? Je m'appelle Naji. Je suis 27 ans. Apalagi ya? Udah itu aja. Itu artinya apa tuh Kang? Saya nggak paham. Cuman sapa aja apa kabar, terus juga selamat pagi. Oke. Terus nama saya Naji, umur saya 27 tahun gitu. Oke, wow sudah 27 tahun kan ya? Iya. Oke. Saya nggak gengsi soal umur kok, saya ngaku aja. Tapi yang penting wajahnya masih muda ya. Oh gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau aku lihat Kang Naji itu kan bidangnya sebenarnya di bidang desain ya kayak desain visual, desain grafis seperti itu Kang ya. Kenapa kemarin nggak ngambil jurusan komunikasi atau desain kayak gitu Kang? Oke, untuk keahlian di bidang desain sebenarnya saya itu otodidak. Baru mulai belajar kurang lebih tahun 2017. Belum lama. Oke. 2017 baru mulai belajar dari salah satu teman. Seperti itu. Nah, kenapa nggak milih kuliahnya berkaitan sama itu? Karena memang dulu waktu SMA, lulus SMA belum ada ketertarikan ke bidang itu. Meskipun waktu kecil suka gambar. Oke. Tapi belum ada ketertarikan ke bidang desain. Awalnya malah pengen ambil komunikasi memang, tapi jurnalistik. Jurnalistik, oke. Ya, karena sempat punya cita-cita ingin jadi news presenter di TV gitu.
Oke, sebenarnya cita-citanya mau jadi news presenter kan? Awalnya ya. Oke. Gitu. Dan sekarang malah telah memenangkan beberapa lomba Kang ya, presenter itu ya. Iya, waktu Dan kuliah itu itu. sampai ke media Kang ya. Ya, bener. Ya memang apa yang aku ikutin selama kuliah dengan mengikuti lomba-lomba presenter, news anchor itu karena sebagai salah satu upaya kan. Waduh, aku pengen jadi presenter, caranya gimana ya salah satunya? Salah satunya dengan mengikuti lomba-lomba seperti itu kan. Jadi setiap ada kesempatan di kampus, baik yang di Jogja maupun kadang-kadang di luar Jogja juga, aku pergi tuh ikut ke Solo, bahkan ke Malang juga. Oke. Nah, kalau kayak gitu Kang, namanya? Sampean itu berarti kayak udah tahu sebenarnya pengen jadi presenter, tapi nggak sempat kepikiran gitu Kang ya. Berarti kalau milih jurusan sastra Perancis itu dipilihin apa memang ya udahlah coba-coba aja gitu? Jadi gini, ini sharing buat mungkin adik-adik yang mau kuliah ya. Betul. Aku itu dulu waktu SMA dan mau masuk ke kuliah, aku berpikirnya tuh praktis dan pragmatis. Oke. Ya, jadi apa yang aku lakukan itu harus ada hasilnya, harus jelas tolok ukurnya tuh apa. Banyak teman-teman sebayaku waktu itu mungkin sampai sekarang juga masih ngetren bahwa milih kuliah itu ikut apa kata temen gitu, atau ngikut trennya temen. Betul. Misalnya anak IPA, kebanyakan anak-anak IPA tuh ngambilnya kesehatan masyarakat, kedokteran, apalagi mungkin farmasi gitu-gitu ya, sains gitu. Itu pun sains yang tinggi-tinggi biasanya yang diambil. Iya benar. Iya kan? Jarang banget ada anak yang bisa punya prinsip aku ngambil ini karena memang tujuanku ini kok. Nah, aku waktu itu mencoba untuk nggak ikut teman-teman. Yang mana rata-rata anak-anak IPS, karena aku dulu anak IPS. Oke. Anak-anak IPS ngambil paling ekonomi, manajemen, Visipol, ilmu komunikasi, HI, mungkin milih apalagi ya, geografi, psikologi dan sebagainya. Aku nggak. Aku sudah tahu memang jujur dengan diriku sendiri bahwa ketika biasa kan waktu anak SMA ikut les-les gitu ya, intensif gitu. Aku tahu aku nggak bisa masuk ke ilmu komunikasi yang aku inginkan. Aku cuma pengen masuk ilmu komunikasi UGM atau UI. Kenapa tuh Kang? Ya aku punya standar aja. Oke. Pokoknya aku nggak mau kalau nggak dua itu. Gitu. Terus akhirnya setelah nyoba berkali-kali kok nggak masuk ya, passing grade-nya ya waktu itu. Terus kebetulan kakakku laki-laki itu kerja di media memang, di perusahaan koran harian di Jakarta. Terus dia nanya, Ji sebenarnya kamu tuh pengen jadi wartawan beneran apa gimana? Yo mas. Oh, sama dia dikasih tahu kalau mau jadi wartawan sekarang itu nggak harus kuliah ilmu komunikasi, karena sekarang itu banyak kan rubrik-rubrik berita, ekonomi, olahraga, politik juga iya, kesehatan bahkan ada ekonomi, ada bahkan seni budaya juga ada. Sehingga ilmu untuk masuk ke dunia jurnalistik itu nggak harus ilmu komunikasi. Itu mereka yang masuk ke komunikasi dan berharap bisa bekerja di dunia jurnalistik, itu nanti mereka akan jadi tenaga ahli aja, tenaga praktis kan, yang broadcasting kayak gitu kan. Tapi untuk menjadi pemikir di redaksi itu kamu butuh persepsi sudut pandang ilmu bidang yang lain. Gitu. Sehingga kamu mau kuliah apapun boleh, bisa. Yang bisa kamu lakukan yang kamu sukai. Oh, gitu ya ternyata ya. Ternyata benar, ya udah. Akhirnya saya memilih kuliah harus di UGM sebagai pilihan pertama, waktu itu UI pilihan kedua. Kenapa? Ya karena memang tinggian UGM sih secara peringkat. Jadi UGM aku taruh di peringkat pilihan pertama, UI taruh di kedua. Karena aku berpikir bahwa lingkungan pendidikan itu jauh lebih penting daripada materi di dalam kelas. Betul. Buktinya apa? Kalau misalnya waktu itu aku kekeh nih, beberapa waktu yang lalu aku pernah live sama Ndo Afwa. Aku tanya pertanyaan yang sama kayak kamu tadi. Iya. Kenapa Kang Naji nggak pilih komunikasi tapi di kampus yang lain? Mungkin diturunin dikit lah ininya. Double degree mungkin kan? Standar kampusnya diturunin gitu. Okay. Oh enggak, aku nggak mau. Aku nyari lingkungan pendidikan yang di situ membentuk mental. Aku kuliah sastra Prancis di UGM, sama aku kuliah ilmu komunikasi nyuwun sewu misalnya di akademi apa gitu ya, yang nggak terkenal, kampusnya kecil. Mentalnya kira-kira gedean mana? Gedean yang di gedean kuliah di UGM. Benar. Gitu. Jadi aku mencari vibe pendidikan di UGM itu, sehingga kan aku bergaul dengan anak-anak pintar. Oke. Aku bergaul sama anak-anak hebat. Aku nggak nyari teori komunikasinya, nggak. Aku nyari vibes membangun personal itu. Dan itu hanya bisa didapatkan di memang lingkungan yang baik juga kan.
Iya sih, tapi sebenarnya juga kalau menurut aku nih Kang ya, kalau misalnya di kampus yang kecil pun, tapi kalau kita juga bisa apa ya, lebih dari yang lain mungkin bisa kali Kang ya. Betul, menjadi bisa sesuatu. juga. Bisa juga. Dan bisa jadi kalau misalnya kita masuk di misalnya di kampus negeri nih, tapi kita kayak sok-sokan aja nih, cuma ya udahlah ngikut tren aja, bisa aja kita juga jatuh. Dan nggak ada bedanya sama yang kampus yang kecil. Bener nggak? Nah, makanya kembali ke diri sendiri juga sebenarnya. Jadi aku tahu diri, mengetahui, maksudnya aku tahu diri bahwa aku bisanya segini, tapi aku akan memaksimalkan di kesempatan yang lain gitu. Jadi aku makanya Pak, selama aku kuliah, meskipun aku kuliah sastra Prancis, tapi aku ikut lomba-lomba presenter dan menang juga gitu loh. Nggak coba freelance writer mungkin di majalah gitu? Kalau menulis sebenarnya aku tuh nggak terlalu suka. Aku lebih suka ngomong sebenarnya. Oh, lebih suka ngomong ya, iya. Basicnya ngomong. Oke. Terus yang baru-baru ini Kang Najib kan sempat ikut SSEIYP. Mungkin boleh dikasih tahu? Iya, itu apa sih Kang? Itu kompetisi apa sih Kang sebenarnya? Bukan kompetisi, itu adalah program pertukaran pemuda antar negara. Itu program yang dilaksanakan resmi oleh pemerintah, kerjasama antara pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kemenpora, dengan pemerintah Jepang. Tuan rumah penyelenggaranya sebenarnya Jepang. Indonesia dan negara-negara ASEAN itu menjadi mitra. Dulu Jepang kan punya sejarah yang agak kelam ya dengan di Perang Dunia seperti itu. Nah, di tahun 1974 pemerintah Jepang itu berpikir bahwa gimana caranya memperbaiki hubungan dengan negara-negara di dunia yang pernah dijajah, pernah diinvasi gitu ya, pernah diduduki. Salah satu caranya adalah dengan melaksanakan program pertukaran pemuda yang misi utamanya adalah menyebarkan semangat persahabatan dan kesepahaman. Jadi program SEAP itu adalah satu-satunya program pertukaran pemuda, Youth Exchange Program, yang paling tua dan masih berlangsung sampai hari ini. Wow. Ada yang lebih tua sebenarnya, itu Indonesia Kanada, tapi sudah berhenti tahun 2016 atau 2015 terakhir itu. Wow, dan itu ya cukup banyak ya Kang yang ikut Kang ya? Banyak banget. Karena Indonesia itu tata cara seleksinya itu lumayan ketat dibandingkan negara-negara yang lain. Kalau di negara-negara yang lain itu seleksi untuk ngirim kontingen SEAP itu cuma di pusat negaranya masing-masing, di ibu kota gitu ya. Kalau Indonesia enggak, Indonesia seleksinya tersebar di seluruh provinsi. Jadi provinsi masing-masing mau mengirimkan perwakilan delegasi, di masing-masing provinsi itu ada seleksi. Di Jawa Timur tahun 2019 aku sendiri ikut tes, itu peserta seleksinya sekitar 350 orang. Wow. 350 orang dan sampean jadi yang terpilih ya? Iya. Wow. Dan kenapa sih Kang tuh pengen ikut banget di acara ini? Sebenarnya kalau dibilang pengen banget ikut itu enggak juga. Enggak juga. Karena itu percobaan pertama. Percobaan pertama? Iya. Percobaan pertama. Wow, keren ya. Banyak orang yang aku ketemu dengan beberapa peserta itu mereka udah nyoba 2, 3, 4, bahkan 5, bahkan lebih, itu juga ada. Aku tahun kemarin itu baru tahu, tapi langsung pengen nyoba karena kebetulan ada teman dulu zaman kuliah, beda fakultas sih sebenarnya, tapi pernah satu organisasi, ternyata ikut program ini juga, program yang serupa. Cuman memang waktu itu aku nggak tahu kan nama programnya apa. Aku cuman inget, oh iya kayaknya waktu itu si namanya Feby gitu kan temanku. Kayaknya si Feby dulu waktu kuliah pernah ikut apa ya yang berlayar ke Jepang gitu. Terus, oh iya ini ternyata baru tahu ternyata. Oke lah ikut lah. Wow, gitu. Bisa gitu Kang ya. Baru tahu, baru ikut, langsung keterima. Dan itu saingannya nggak macam-macam, 350 orang Kang ya. Iya, gitu. Wow. Dan apa aja sih Kang yang akan persiapkan untuk maju ke Youth Exchange itu? Tuntutannya lumayan banyak deh. Satu pasti kemampuan komunikasi, berbahasa Inggris, juga pengetahuan tentang kebudayaan maupun international exposure gitu. Apa sih yang kamu tahu tentang hubungan internasional? Yes. Aduh, anak sastra, kerjanya, profesinya di desain grafis, ditanya apa yang kamu tahu tentang international exposure gitu. Apa yang kamu tahu tentang hubungan Indonesia dengan negara-negara ASEAN, dengan Jepang gitu kan. Tapi aku belajar karena aku suka baca, karena aku suka dunia jurnalistik dari dulu, akhirnya kan suka baca tuh. Ya lumayan lah tahu dikit-dikit gitu. Bukan dikit banyak, tahu dikit-dikit gitu ya. Alhamdulillah bisa melewati semua proses seleksi, wawancara, dan juga yang paling penting adalah
karena Indonesia itu kuat sekali dengan budaya, jadi setiap delegasi kontingen yang berangkat untuk mewakili Indonesia ke luar negeri, itu salah satu poin pentingnya adalah punya skill di bidang kebudayaan, seni. Karena mewakili Indonesia sendiri gitu Kang. Iya betul, dan saya juga nggak rugi sih menjadi bagian dari Kakang Sendu, anak Ponorogo juga, akhirnya punya kemampuan yang cukup gitu untuk bisa ibaratnya paling menter lah untuk soal kesenian dan kebudayaan. Kalau belajarnya sendiri berapa lama Kang? Kira-kira? Persiapannya nggak lama, persiapannya paling 2 bulan. 2 bulan? Iya. Wow, 2 bulan ya Kang ya. Waktu itu seleksinya bulan April 2019, aku daftar menjelang deadline itu Februari. Oke. Dan itu ada standar TOEFL gitu nggak Kang? Pakai TOEFL gitu nggak Kang? Ada. Berapa Kang grade-nya minimal? Tahun lalu minimal 500 TOEFL. Oh, 500. Iya. Wow. Seru banget kayaknya ya. Cukup deg-degan melawan banyak orang, dan pertama kali juga kan menurut Kang Ngaji nih seberapa sulit sih ikut di acara SSE IEP gitu selama kompetisi deh? Aku sendiri sebenarnya nggak bisa menjawab karena aku baru nyoba langsung lolos. Pertanyaan itu cocok diajukan ke mereka yang berkali-kali daftar. Iya kan? Yes. Kalau kamu nanyanya ke aku yang sekali nyoba langsung lolos, jawabannya gampang kan? Terus sekali nyoba langsung lolos gitu. Bener-bener. Tapi sulit ternyata bagi mereka yang berkali-kali mencoba dan belum lolos. Tapi mungkin itu ya banyak faktor ya. Faktor utamanya pasti soal rezeki gitu. Jadi aku bilang apakah aku yang paling pinter di antara semua pendaftar SEAP dan PPAN Jawa Timur tahun 2019? Sebenarnya ya relatif sih ya. Aku yakin juga juri-juri senior-seniorku di PCMI Jawa Timur tahu nilainya bagaimana, tapi entah kenapa yang dipilih kan aku gitu. Itu tesnya langsung ya Kang ya? Langsung. Dan jurinya ada berapa Kang? Aduh, banyak banget. Banyak banget ya? Seleksinya itu ada 3 tahap kemarin. Seleksi administrasi, berkas-berkas ya, kita bikin esai, kita bikin juga ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab secara online waktu itu, kita kumpulkan. Terus dipilih sekitar 150 orang kalau nggak salah untuk ikut seleksi langsung di Surabaya. Oh, berarti online dulu ngirim berkas, ya, betul. Terus ketemu langsung terus gitu ya? Langsung di Surabaya itu ada tes tulis. Tes tulisnya juga lumayan susah, terutama di soal-soal bahasa Inggris itu luar biasa. Terus habis itu juga ada soal-soal, ada seleksi diskusi, ada kayak games yang di situ ngetes bagaimana kita berada di dalam kelompok, dinamika kelompoknya bagaimana, leadershipnya gimana, kemampuan memanage emosi, terus ego, itu kan diuji di situ. Ada FGD Kang ya? Ada FGD juga, terus juga ada interview yang berkaitan sama keorganisasian, komunikasi, psikologi, budaya, termasuk menampilkan talenta di situ. Sama satu lagi soal si program itu sendiri. Berarti kita apakah harus dituntut punya latar belakang organisasi mungkin? Kayak gitu kan? Semakin baik pengalaman-pengalamannya, terutama di organisasi, lebih baik juga pasti. Oke, wow. Terus kalau pengumumannya sendiri Kang, itu ditelepon atau dipanggil secara langsung atau gimana? Diumumkan di websitenya Dispora Jawa Timur waktu itu, tapi waktu itu kebetulan di hari itu aku pergi keluar kota. Terus sampai ke jam dimana aku harus berangkat itu belum ada ya pengumumannya ya. Ya wes lah nanti aja gampang. Terus ternyata tengah-tengah di perjalanan ditelepon. Najib sudah lihat pengumuman. Ini siapa ya? Oh ternyata panitia. Oh belum mas, gimana? Kamu terpilih buat program SEAP. Padahal nggak milih SEAP sebenarnya. Jadi tahun lalu, setiap tahun Indonesia itu punya beberapa program pertukaran pemuda antar negara yang dikelola sama Kemenpora. Tahun lalu itu ada 4. ASEAN Jepang, kemudian Indonesia Malaysia, kemudian ada Indonesia Singapura, sama Indonesia Australia. Yang aku pilih, jadi kan biasa kayak orang milih kampus tuh. Oh pilihan pertama apa prioritasnya? Prioritas pertamaku adalah Indonesia Singapura. Kenapa? Karena mikir waduh yang deket aja lah, nggak usah jauh-jauh gitu. Karena aku belum pernah keluar negeri ini. Oh pertama kali berarti kemarin kan? Belum pernah keluar negeri, jadi mikirku aduh yang deket aja lah. Terus ke Australia, kenapa nggak pilih yang ke Australia yang lebih keren gitu kan? Oh nggak di Australia kenapa? Karena di Australia lama banget 4 bulan. Oh berlainnya sampai 4 bulan? Yang di Australia lama banget memang. Itu udah paling PP? lama. Ya.
paling lama 4 bulan. Nah, pilihan kedua aku Malaysia, pilihan ketiga baru Seap itu yang ke Jepang. Ternyata malah dipilih yang buat ke Jepang. Ya oke lah. Oke, pilihan terakhir Kang ya. Malah pilihan terakhir ya yang lolos. Terus waktu dikasih tahu nih, Kang Najib, kamu menang nih, gimana Kang perasaannya? Ya, mau pingsan atau gimana Kang? Speechless pasti ya, Speechless ya. Karena ya itu tadi aku belum pernah main ke luar negeri. Tahu-tahu iseng-iseng ikut program pertukaran pemuda, dapatnya langsung ke Jepang plus bonus ke negara-negara ASEAN. Kan sebuah apa ya? Anugerah yang luar biasa gitu. Nah, waktu itu kebetulan juga baru ulang tahun. Wah, hadiah ulang tahun di bulan ulang tahun kan di April itu gitu. Jadi wah, ini berkah banget lah. Bisa jadi hadiah ulang tahun dari Hadiah, Yang Maha Kuasa Kang ya. Iya, benar. Nah, kalau keluarga Kang Najib sendiri gimana Kang? Dikasih tahu nih. Seneng lah pasti. Seneng ya? Seneng luar biasa, alhamdulillah. Apa nggak bilang mungkin takut kalau Kang Najib lama-lama di laut nanti malah kenapa gitu Kang? Nggak ada? Ya pasti takutnya tuh ada pasti. Ya waktu pamitan juga nangis juga. Pergi jauh untuk pertama kalinya soalnya. Tapi ya alhamdulillah doa bapak ibu, doa kakak-kakak juga alhamdulillah lancar semua. Berangkatnya berapa lama Kang ke sana? Total program di luar negeri itu 52 hari. Wow, hampir 2 bulan. Hampir kan? 2 bulan. Oke. Kalau selama perjalanan sendiri Kang, pengalaman apa sih yang kayak membekas banget nih selama acara? Banyak ya. Salah satu keunikan dari program Seap dibandingkan youth exchange yang lain adalah kesempatan kita untuk bisa menjadi bagian keluarga orang asli di negara itu. Jadi di Jepang, di Vietnam, di Singapura, di Myanmar, di Malaysia, aku punya orang tua. Yang sampai hari ini alhamdulillah masih kontak, masih silaturahmi juga. Jadi nambah keluarga. Itu hal yang nggak ada di youth exchange yang lain. Nambah relasi Kang ya? Nambah relasi pasti, karena teman-teman yang ikut kan dari semua negara ASEAN dan Jepang, itu total peserta ada 317 orang. Dalam satu kapal itu? Satu kapal. Wow, itu naik kapal apa Kang? Kapal pesiar. Kapal pesiar yang gede banget itu ya? Yang gede ya. Wow. Terus apa sih feedback yang Kang Najib rasain sekarang, dampaknya? Seberapa besar sih dampaknya dari acara kemarin itu? Banyak pasti. Yang pertama tuh yang paling penting adalah mental sebenarnya. Jadi setiap apapun yang aku ikuti sejak masih sekolah dulu, kuliah, lulus sampai ke hari ini, itu salah satu yang pengen aku kejar adalah membangun mental supaya lebih besar lagi kepercayaan dirinya, supaya lebih tinggi lagi keberaniannya. Jadi dengan aku mengikuti kemarin Seap itu, aku pengen menguji seberapa tinggi sih kepercayaan diriku, seberapa besar keberanianku untuk bisa berada di level yang lebih tinggi lagi, di situasi yang lebih sulit lagi. Karena sebelumnya kan aku organisasi mungkin levelnya masih kecil-kecil ya. Waktu SMA jadi ketua OSIS, terus habis itu kuliah di HMJ, habis itu berorganisasi juga di komunitas mahasiswa Ponorogo di Jogja. Terus habis itu Kakang Sendu juga masih lingkupnya kabupaten gitu ya di Ponorogo. Terus pengen nyoba naik levelnya langsung nasional dan juga internasional. Salah satu hal yang penting juga adalah pengalaman ketika seorang anak biasa ini yang bukan siapa-siapa ini dari kota kecil namanya Ponorogo ini bisa bertemu dengan putri kaisar Jepang dan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang. Itu sulit banget kayaknya ditemuin. Ya, bener ya. Dan aku setengah yakin nggak akan bisa mengulang momen itu. Bener-bener cuma satu kali. Dan ketemu juga sama Kemenporanya ya yang di Malaysia kan ya, Syed Saddiq ya, bener ya? Iya. Wah, yang itu sekarang jadi gitu idola ya. Nah, kalau Kang Najib sendiri punya nggak sih tokoh inspiratif gitu yang menginspirasi Kang Najib nih, biar Kang Najib itu selalu maju, biar bisa jadi kayak orang ini gitu misalnya? Role model utama sih nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau yang aku sukai di beberapa bidang ya banyak juga. Misalnya dulu waktu aku masih suka-sukanya sama jurnalistik gitu ya, nonton TV, baca koran, itu aku paling suka memang sama wartawan-wartawan Kompas. Oke, itu udah legenda sih kan? Udah legenda juga, ada senior-senior kan.
Terus kalau sekarang karena menekuni bidang desain grafis ya punya tuh role model beberapa orang yang aku jadikan guru online gitu kan. Yang setiap kali mungkin dia bikin webinar aku ikut atau YouTube-nya aku lihat untuk aku belajar itu ya ada juga. Oke. Terus pasti teman-teman pengen tahu nih Kang, gimana sih biar proses menjadi Kang Naji yang sekarang nih Kang? Pasti nggak mudah dong Kang ya? Pas lewatin semua segala lika-liku kehidupan hingga umur yang sekarang gitu Kang ya. Aku cuman mau bilang bahwa aku yang sekarang ini belum jadi apa-apa, Dewi. Oke. Betul-betul belum jadi apa-apa. Jadi ibaratnya gini, ibaratnya kalau misalkan nanti biasa kan kalau mau nikah gitu ya, ntar kan ditanya sama calon mertua gitu. Oh, asik. Itu yang bisa aku bilang bahwa kula niki dereng dados napa-napa, kayak nggih dereng gadah napa-napa kan gitu. Bener karena memang faktanya memang seperti itu gitu. Tapi enggak sih Kang sebenarnya. Tapi kalau ditanya dari sekian pencapaian itu belum yang terbaik lah sebenarnya. Tapi dari sekian pencapaian itu yang aku pegang selama ini adalah nggak pernah takut. Jangan pernah takut mencoba. Sesuatu yang baru ya. Sesuatu yang baru, apapun itu. Percaya diri aja. Tapi juga, nah ini penting, percaya diri sama tidak takut untuk mencoba hal yang baru itu harus didasari dari apa yang sudah kamu siapkan. Kalau kamu udah pernah mempersiapkan diri selama kita kan berproses ya selama hidup ini. Selama berproses, kalau kamu sudah yakin kamu melakukan proses yang benar, coba apapun jangan takut. Yang penting udah dipersiapkan gitu kan. Yang penting kamu sudah mempersiapkan. Oke. Kalau menurut Kang Naji sendiri nih, teman-teman banyak nih kan generasi milenial nih Kang. Perlu nggak sih kita sebagai pemuda-pemudi itu menjadi orang yang produktif di masa sekarang, biar di masa tua tuh bisa ya mungkin istilahnya leyeh-leyeh lah. Leyeh-leyeh itu prinsipnya nanti di hari tua ya. Yes. Nah, jadi kalau masih muda jangan leyeh-leyeh lah. Iya benar. Hari ini mungkin kondisinya semacam setengah-setengah. Kayak yang kuliah, ini kuliah apa libur sih gitu ya. Gitu nggak rasanya gitu ya. Iya, karena kalender akademisnya jalan kuliah tapi nggak di sana, nggak di kampus, nggak ada kegiatan yang harus ketemu dosen gitu kan nggak ada. Jadi harus di rumah terus rasanya kayak gitu. Tapi jangan terlena gitu karena ya ini tantangan juga bagi teman-teman yang hidup di era yang nggak apa ya, belum pernah ada sebelumnya nih kondisi kayak gini. Tapi tetap harus mencoba untuk produktif apapun. Wow, menarik banget nih teman-teman. Kita bisa mendengarkan langsung dari seorang Kang Naji yang begitu hebat, Kang ya. Bisa berlayar sampai ke berbagai negara di Asia nih teman-teman. Yang tentunya nggak cuma membanggakan dari Kang Naji sendiri, tapi juga tentunya untuk keluarga dan bisa sampai Indonesia seperti itu. Perjuangannya pun nggak mudah, melewati lika-liku ini itu, biarpun tadi di sayap ya Kang ya, langsung masuk nih. Tapi kan kita juga nggak tahu bagaimana perjuangan Kang Naji selama itu. Dan semoga pembicaraan kita hari ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Jangan lupa dengerin tadi apa kata Kang Naji. Kita nggak tahu kita itu backgroundnya seperti apa. Kita yang penting berproses dulu. Betul. Harus mempersiapkan segala sesuatunya. Yang penting kita maju aja dulu. Jangan sampai kita belum maju nih udah minder duluan sama teman-teman seperti itu Kang ya. Benar. Nah, terima kasih banyak juga buat Kang Naji ya. Sudah mau ngobrol bareng aku yang nggak seberapa ini. Dan terima kasih juga buat para pihak yang telah mendukung acara kita pada pagi hari ini, yaitu ada Strato Studio Musik, Batik Lanang Wadon, Long Time No Coffee, Dudung Tedring, Mushroom ID, ada Gracia Print and Photography, Kopi Lain Hati, dan Baskaratas. Nah, terima kasih juga nih buat para teman-teman yang udah mau menyaksikan podcast kita pada pagi hari ini ya. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.